Terima kasih Bapak Ibu sekalian seluruh Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya Bapak Ibu. Kita diberi anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan untuk silaturahmi ini kita. Walau dalam kondisi daring, tapi kita tidak mengurangi esensi dari pertemuan kita kali ini Bapak Ibu. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki di sesi 2. Nah, yang sesi 1 kemarin adalah rekan saya Pak Abdul Malik ya, yang memberikan tentang AKM geometri gitu. Nah, sekarang saya kebagian yang aljabar dengan bilangan gitu. Nah, kenapa digabung? Karena bilangan itu untuk AKM SMA itu dijadikan satu di geometri, ya di aljabar, ya di data gitu Bapak Ibu ya. Beda dengan yang di SD dengan di SMP. Nah, untuk merefresh apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Malik ya kemarin, saya mohon izin mau share screen ya Bapak Ibu ya. Mohon diberitahu Pak kalau belum tampil. Ya, sudah kelihatan Pak PPT saya? Sudah Bu, sudah. Sudah ya. Ini salam kenal ya. Tak kenal maka tak sayang. Ini saya kebetulan mengajar di SMA 1 Lawang, ya Malang. Kemudian saya juga kebetulan pendamping atau pengajar praktek guru penggerak. Ya Bapak Ibu dengar kan sekarang Kementerian Pendidikan meluncurkan tentang guru penggerak. Nah kebetulan saya lolos di angkatan pertama. Nah saya menjadi pengajar prakteknya. Dan kebetulan saya juga pembina OSN atau yang sekarang berganti namanya KSN. Nah itu tadi juga sudah dijelaskan ya kegiatan saya. Nah ini kebetulan kemarin harusnya saya akan memberikan duluan ya pertemuan sesi 1, tapi kebetulan saya ada undangan dengan Bapak Dirjen, akhirnya saya undur tanggal 2 ini. Ini Bapak Iwan Sahril adalah Dirjen GTK kita. Ini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita mau kupas tuntas tentang soal-soal AKM numerasi. Karena kebetulan kita adalah pengajar matematika. Tapi sebenarnya numerasi ini bukan khusus guru matematika gitu ya Bapak Ibu. Karena semua guru itu mempunyai kompetensi untuk numerasi. Nah, ini refreshnya ya. Nah, kita ingat waktu tahun 1920 Bapak Ki Hajar Dewantoro, ya ingat ya Bapak Ibu, mendirikan namanya Taman Siswa yang ada di Yogyakarta. Beliau mengatakan bahwa tentang pendidikan yang memerdekakan. Apa itu maknanya? Kita mau refresh sebentar ya, karena sebelum kita mau ke AKM-nya. Bahwa anak itu dilahirkan ya sejak lahir ya, mulai lahir itu dia sudah membawa kodrat. Nah, kodrat, tadi istilahnya namanya kodrat alam ya Bapak Ibu, yang tidak mungkin kita akan rubah ya, kita sebagai orang tua pendidik tidak akan bisa mengubah kodrat yang sudah ada, yang sudah ditakdirkan oleh mereka gitu loh. Nah kita sebagai guru, orang tua, kemudian pendidik itu hanya berhak menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang pada anak-anak tadi. Jadi kelihatan dia belum disiplin, ya ayo kita disiplinkan. Belum bertanggung jawab, ya ayo kita beri tanggung jawab. Nah sekarang anak-anak itu kan kita belum tahu ya dia nanti akan jadi apa. Nah akhirnya Bapak Ki Hajar Dewantoro ini menggunakan filosofi seorang petani ini Bapak Ibu ya. Lihat PPT saya. Ini ada petani sedang menanam benih padi. Nah nanti kalau panen kira-kira jadi apa? Pasti padi kan Bapak Ibu ya.
tidak mungkin akan panennya jadi jagung. Nah, inilah yang dimaksudkan Bapak Ki Hajar Dewantoro dengan kodrat alam tadi. Jadi anak itu ibaratnya seperti benih padi yang akan kita tanam. Nah, nanti tumbuhnya pasti akan berupa padi. Gitu. Nggak mungkin jagung, ini gambarnya ya. Nggak mungkin jagung kan? Nah, ini maksudnya. Nah, tinggal kita ingin padi atau jagung yang seperti apa yang kita harapkan. Nah, pasti Bapak petani ini ingin hasil yang luar biasa kan, padinya enak ya kan, beras ya, berasnya enak, terus wangi misalnya, bulirnya bagus-bagus, tidak kopong ya bahasa Jawanya gitu. Nah, berarti perlu apa Bapak petani ini? Perlu dipupuk, perlu diairi, perlu diberi orang-orangan, ya kan, agar burung-burung ini tidak akan memakan padi-padi yang akan dipanen. Nah, seperti kita sebagai orang tua, pendidik, ya berarti perlu membimbing anak-anak kita, ya kan, membimbing. Nah, membimbingnya luar biasa ini, perlu perjuangan dari kita semua untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, ini akhirnya harus ada kodrat zaman juga, karena di dalam hadis kita juga ada kan, ikutilah sesuai zamannya, ikutilah anak-anak kita sesuai zamannya. Nah, ini ternyata 100 tahun yang lalu Bapak Ki Hajar Dewantoro sudah menggunakan ini gitu. Sayang baru tahun ini kita dengung-dengungkan. Padahal sebenarnya kalau Indonesia 100 tahun seperti ini, wah luar biasa gitu Bapak Ibu. Tapi nggak ada salahnya kita sekarang harus siap untuk anak-anak didik kita ya, untuk hidup di abad 21 nanti. Ya ini ya, akhirnya dari latar belakang itu tadi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jangan anggap karena menteri baru, kebijakan baru gitu ya, bukan. Nah, ini merupakan proses dari menteri-menteri yang lama dulu itu berdiskusi gitu. Berdiskusi, akhirnya muncullah ujian nasional menjadi asesmen nasional. Nah, asesmen nasional diantaranya nanti ada AKM, ada survei karakter, ada lingkungan belajar. Nah, kemudian bergantian. Nah, ini yang mendasar sekali juga Bapak Ibu. Yang pertama adalah sistem pendidikan, itu bukan ajang pacuan kuda. Memang kalau pacuan kuda kita cepet-cepetan, siapa yang tercepat dia yang menang. Padahal sebenarnya ada proses di belakang itu yang akhirnya mencapai kemenangan. Nah, proses itulah yang harus kita lakukan gitu loh sebagai pendidik. Gitu. Nah, yang kedua, anak-anak itu punya potensi dan keunikan masing-masing. Ada yang body kinestetik, ada yang musikal, ada yang logikal, ada interpersonal, dan nggak mungkin akan diukur dengan satu ujian nasional itu, nggak bisa. Contoh Taufik Hidayat, Markus Gideon, itu kan ahli bulu tangkis ya, juara dunia. Nah, juara dunia loh padahal. Apa dia pinter matematika? Apa dia juga pintar logikal atau musikal? Kalau diujikan dengan sama rata anak yang pintar matematika atau yang pintar musikal, ya jelas kalah mereka, ya kan? Dan yang terakhir adalah karena teknologi yang semakin cepat. Teknologi yang semakin cepat itu akhirnya membawa perubahan-perubahan zaman gitu. Dan kita harus ikuti. Nah, istilahnya namanya VUCA. V itu volatility, U itu uncertainty, ya, tidak pasti, C itu complexity, kompleks karena teknologi itu terlalu kompleks, dan yang terakhir ambigu. Ambigu itu nggak kayak sekarang HP kita Oppo A9 sudah bagus, ternyata besok lebih canggih lagi. Dulu beli tiket datang ke stasiun, datang ke bandara. Sekarang nggak usah kan Bapak Ibu. Sekarang langsung aja pakai tiket.com, Traveloka. Nah, itu menunjukkan bahwa teknologi itu semakin nggak jelas kapan berakhirnya gitu.
Nah, itulah yang mendasari kenapa ujian nasional berubah menjadi asesmen nasional. Ya kan? Nah, selama ini kita kan hanya konten saja. Hafal rumus sudah selesai, besok sudah lupa. Padahal sebenarnya apa sih yang terkandung di dalam rumus ini untuk kehidupan nyata anak-anak kita. Nah, itu yang diarahkan oleh kementerian yang baru ini, gitu loh Bapak Ibu. Nah, kita sebagai tulang punggungnya pendidikan Indonesia ini harus benar-benar bisa mengubah mindset itu, gitu. Yang dulu ibaratnya itu bolanya merah, itu sekarang bolanya biru. Jadi harus benar-benar bisa mengubah mindset merah menjadi biru. Itu ya Bapak Ibu. Nah, inilah AKM namanya istilahnya. Nah, AKM ini yang akan kita bahas hari ini itu memuat literasi dan numerasi. Literasi itu bukan berarti guru bahasa Indonesia, bukan. Numerasi bukan guru matematika, juga bukan. Literasi di sini adalah Bapak Ibu harus memberikan bacaan-bacaan atau soal cerita yang mengarahkan anak-anak itu untuk berpikir, memahami, terus menyimpulkan apa sih makna bacaan ini. Karena kehidupan kita ini nanti penuh dengan literasi gitu loh. Ya kan? Nah, pola pikirnya menggunakan numerasi. Contoh misalnya kita mau bangun rumah ukuran 8 meter, 6 meter. Mau dipasang ubinnya ukuran 30 cm, 30 cm. Apa harus guru matematika yang bisa itu? Kan tidak, gitu. Guru olahraga ya bisa, guru ekonomi ya bisa, guru agama ya bisa. Nah, gitu loh. Biar kita nggak dibohongin tukang, ya kan Bapak Ibu. Ya, minimal itu kita ngerti cara menghitungnya. Nah, itulah yang disebut numerasi. Nah, untuk anak-anak didik kita, ya itu harus dilatihkan itu, gitu loh, bahwa kehidupan nyata itu ternyata seperti ini loh, numerasi. Paham ya Bapak Ibu? Jadi nggak harus guru matematika. Nah, selain kompetensi pribadi, ternyata survei karakter itu juga penting. Ya kan, ngeri kan kita lihat pemimpin-pemimpin kita yang dalam tanda petik ya, orangnya pintar-pintar, cerdas-cerdas, tapi karakter tidak ditunjang dengan yang bagus, yang positif. Nah, itu kenapa? Karena selama ini kita hanya hafal rumus sudah, semua instan gitu. Kebimbingan belajar sudah diberi smart solution. Padahal sebenarnya bukan itu maknanya. Nah, makanya perlu adanya AKM dan lingkungan belajar yang jelas. Nah, ini nggak usah. Nah, ini langsung. Nah, di dalam AKM ini nanti ada yang disebut namanya konten ya Bapak Ibu ya, konten. Nah, di dalam konten nanti harus memuat proses kognitif, pola pikir di dalam konten yang kita buat. Lah, terakhir adalah kontekstual. Jadi untuk kehidupan sehari-hari itu berdampak apa enggak? Nah, inilah komponen-komponen ini yang harus kita buat di dalam pembelajaran kita di kelas gitu loh Bapak Ibu. Nah, selama ini kita hanya konten itu hanya limit X mendekati 5, nah, bentuknya persamaan kuadrat misalnya, tentukan nilai limit gitu saja. Kognitifnya belum maksimal di anak. Terus untuk kehidupan sehari-hari juga nggak ditunjukkan. Nah, tidak gitu ya. Nah, ini nanti konten karena kita berhubungan dengan numerasi, berarti ada 4. Nah, ada 4 lah. Ini yang kemarin sudah sama Pak Malik, yaitu pengukuran dan geometri. Seperti apa modelnya Pak Malik. Nah, hari ini kita bilangan dan aljabar. Seperti apa nanti bentuknya AKM untuk anak-anak SMA. Nah, kalau yang membaca ya pastinya bentuk soal cerita, bisa fiksi, bisa informasi. Nah, ini nanti yang bilangan Bapak Ibu kisi-kisinya. Nanti PPT-nya sudah nanti saya berikan ke Bapak Ibu semua. Nah, untuk bilangan itu ada tiga komponen yaitu representasi bilangan bulat ya, khususnya bilangan bulat negatif. Nah, ini ada 4 soal
terus bilangan desimal. Nah, ini untuk anak-anak SD ya, ini untuk anak SD. Terus kemudian sifat urutan, kemudian operasinya. Nah, tapi untuk di SMA bilangan tidak secara ini loh bilangan enggak, tapi digabungkan ke dalam pengukuran. Yang kemarin Pak Malik sudah jelaskan pengukuran. Nah, di situ ada bilangannya menuju di situ. Nah, kemudian yang aljabar ini hanya 2 kisi-kisi. Yang keluar hanya persamaan dan pertidaksamaan. Itu pun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nggak harus guru matematika, kalau guru lain pun harus bisa, karena ini adalah kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah relasi dan fungsi. Berhubungan dengan barisan, berhubungan dengan fungsi. Nah, ini materi kita. Ya, Bapak Ibu. Nah, untuk kognitifnya itu harus memuat pemahaman, penerapan, dan penalaran untuk yang numerasi. Ini level 1 pemahaman. Jadi ada soal cerita nanti yang berupa aljabar, soal cerita, mereka harus paham. Itu berarti masuk L1, level 1. Setelah memahami, dia harus paham penerapan. Nah, penerapannya untuk apa? Terakhir penalaran. Ya, ini untuk yang numerasi, karena yang kita bahas numerasi. Kalau yang membaca, nah itu ada 3 juga levelnya. Yang pertama menemukan informasi dari bacaan itu. Kemudian diinterpretasi. Interpretasi itu dipahami, kemudian digabung-gabungkan, dipadukan kalimatnya, itu namanya integrasi. Dan yang terakhir anak-anak menyimpulkan. Nah, kontekstualnya itu harus terutama personal ya, untuk diri kita pribadi, untuk anak-anak pribadi harus paham, untuk sosial budaya dan untuk saintifik, itu kontekstualnya. Nah, bentuk soalnya ada 5 ya, untuk AKM tidak hanya pilihan ganda saja gitu. Kalau dulu kan kita selalu pilihan ganda. Ya maaf kalau pilihan ganda itu kan tidak menyiratkan atau menyuratkan anak-anak itu ngerti gitu. Siapa tahu pas dia coba-coba jawabannya ternyata benar. Nah, itu kan nggak bisa ngukur kemampuan anak itu. Nah, akhirnya sekarang ditambahi ada ganda kompleks. Nah, ganda kompleks itu yang pilihannya lebih dari 1. Jadi anak-anak diberi keleluasaan untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, kemudian menjodohkan. Nah, menjodohkannya seperti waktu kita TK itu loh. Sepatu dengan kaos kaki, tangan dengan kaos tangan. Nah, itu kan menjodohkan. Jadi dengan itu kan anak-anak berpikir gitu ya. Kemudian isian singkat. Isian singkat itu jawaban langsung. Misal jawabannya 7, ya sudah 7. Tidak perlu cara. Yang perlu cara namanya uraian. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita nanti hanya mengerjakan survei lingkungan belajar, centang-centang saja karena berupa angket. Anak-anak mengerjakan AKM, karakternya, dan lingkungan belajarnya. Nah, itulah yang disebut dengan asesmen nasional. Nah, nanti pelaksanaannya September ya Bapak Ibu, dan linknya ini nanti banyak soal-soalnya, pusmenjar.kemdikbud.go.id AKM. Nah, ini terima kasih. Nah, sekarang saya mau share lagi model soalnya ya. Sambil silakan kalau ada yang mau bertanya, enggak apa-apa. Nah, saya soalnya sambil PPT saya yang kedua. Monggo Pak, kalau ada yang mau bertanya lagi. Pertanyaannya Bu, bisa dilanjut Bu. Oh, lanjut aja ya. Iya, belum muncul pertanyaannya. Oh iya. Atau malah tapi paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Ya, sebentar saya tutup share screen. Nah, itu. Ini sekarang yang ini soal aljabar. Nah, bentuknya seperti apa soal aljabar? Nah, seperti ini. Kelihatan PPT-nya Pak? Belum. Oh belum, oke. Belum. J. Nah, ini. Sampun? Sampun. Nah, ini soalnya, modelnya.
Ini jadi nanti PPT-nya Bapak Ibu mendapatkan 2 slide ya. Slide 1 tadi tentang sosialisasi AN. Nah, yang kedua ini bentuk soal aljabarnya. Saya slideshow dulu. Ya, ini. Nah, ini bentuk aljabarnya. Pilihan ganda. Nah, ini namanya konten ya, Bapak Ibu, konten. Numerasi. Numerasinya berupa aljabar. Bu Siti mendapat tugas dari sekolah ya, ini bentuknya membeli alat-alat tulis. Nah, di situ ada diskon, ada pajak 10%. Nah, berkaitan dengan tugas itu, Bu Siti melihat beberapa paket alat tulis yang ada di Toko Rezeki dan Toko Makmur. Nah, ini kontekstual ya Bapak Ibu ya, karena kehidupan sehari-hari itu sosial budaya ini ya, itu kita mengalami gitu. Nggak mungkin kita beli di satu toko, pasti kita akan membandingkan dengan toko lain kalau ceritanya. Paket hemat segini, paket ekonomis, paket murah ya kan, ya macam-macam. Nah, ini anak-anak harus terbiasa dengan kehidupan sehari-hari seperti ini. Nah, akhirnya pertanyaannya, matrik yang sesuai untuk ketiga paket tersebut. Nah, suruh nyari matriksnya seperti apa. Jadi malah tidak menghitung hasilnya gitu loh, tapi prosesnya di situ. Nah, itu berarti kan kognitif. Nah, maka dari soal 1 seperti ini itu sudah memuat konten ya, kontennya numerasi yaitu aljabar, terus ada bilangan. Nah, bilangannya muncul di sini. Bilangan. Nah, terus kemudian ada kognitif, yang terakhir kontekstual, kehidupan sehari-hari. Matriks ya. Lah, pilihannya seperti ini. Nah, matriksnya yang mana? Nah, ini anak-anak nggak ngitung, cuma dia harus menyesuaikan dengan konten yang ada tadi, soal cerita yang tadi dihubungkan. Nah, ini ada kuncinya juga. Kuncinya adalah D. Ternyata 8 buku tulis. Nah, ini macam-macam. Ini contoh ya, yang pilihan ganda. Nah, ini yang ganda kompleks. Jadi Bapak Ibu guru bisa membuat satu konten. Nah, ini namanya satu konten, tapi untuk banyak jenis. Nah, yang pertama tadi pilihan ganda saja, ini yang ganda kompleks. Nah, yang ganda kompleks soalnya ini, jika Bu Siti memiliki dana 125.000 dan menginginkan setiap paket hadiah harus ada penghapus dan ballpoint, berapa? Maka paket yang didapat yang mana yang dapat dibeli? Nah, bentuknya seperti ini. Ini namanya ganda kompleks. Ganda kompleks itu pilihannya lebih dari 1. Ternyata jawabannya tinggal diklik ini nanti 1, 2, 3, dan 5. Ya, ini namanya ganda kompleks. Jadi anak-anak berpikir, kan menghitung dari gambar tadi ya, konten tadi. Nah, sekarang yang jenis kedua. Yang tadi kan bentuk matrik ya. Matriks SPLTV, itu jenisnya tadi SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Ini lagi kehidupan sehari-hari ini juga. Adi sedang menjumlahkan nomor-nomor pada halaman buku, ada 20 halaman. Jumlah yang ia dapat 224. Ternyata terjadi kekeliruan. Nah, ini kontekstual Bapak Ibu ya, kehidupan sehari-hari itu kita sering pernah atau nggak sering dah keliru ngitung lembarnya, dihitung 2 kali. Nah, jika buku dimulai dari halaman 1 sampai 20, maka halaman yang dihitung 2 kali yang mana? Nah, ini jumlahnya ada 224. Jawabannya C. Nah, kita hitung pakai barisan. Ada lagi ini juga loh, pameran rancangan bola-bola. Nah, ini contoh bentuk soal AKM aljabar dan bilangan ya, ini sudah jadi 1 bilangan. Nah, ganda kompleks bisa bentuknya benar salah. Ya, ini juga berbentuk
grafik, ya, fungsi ini ya, fungsi ada rumusnya itu fungsinya fx sama dengan pilihan gandanya seperti ini tuh. Nah, yang ini adalah ganda kompleks. Jadi silakan satu konten bisa untuk 5 jenis ya, mulai ganda kompleks, ganda, isian, uraian, menjodohkan. Nah ini juga ini trigonometri masuk di sini, menghemat pengeluaran. Orang bekerja ini pakai sepeda pancal ya. Nah, kalau pakai sepeda motor ternyata dia aturan kos, aturan sin gitu. Nah, terima kasih. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang AKM, apa itu konten, kognitif, kemudian kontekstual, sehingga Bapak Ibu guru makin paham lah ya. Nanti minggu depan Pak Malik akan memberikan yang data dan ketidakpastian, jadi berupa statistiknya untuk AKM. Ya, terima kasih Bapak. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya Pak Usnan. Ya, sharing ya Bu. Ya, monggo. Begini Bu, kalau kita lihat di matematik ya, saya guru mulai tahun 90 itu, guru itu cukup lama itu. Kita berbicara terkait dengan matematik. Memang kalau saya melihat ganti menteri, ganti urutan materi itu menurut saya itu yang pertama. Yang kedua, matematik itu kan sebenarnya ilmu pasti ya, ilmu pasti dia apa-apain dia segitu itu. Nah, sementara kita tahu tuntutan ketika anak-anak masuk ke perguruan tinggi, tetap saja ujung-ujungnya soalnya multiple choice. Nah, terus yang kedua, ketika kita tahu ujian nasional ditiadakan, kita tidak boleh ketika ujian nasional ditiadakan, kita harus menerima kenyataan bahwa motivasi belajar boleh dikatakan rendah menurut saya. Gitu ya Pak ya. Pun itu belum diadakan penelitian. Ya. Terus berikutnya lagi, bagaimana nanti ke depannya terkait dengan AKM, kemudian dikaitkan dengan masuk perguruan tinggi. Nah, apa yang disiapkan oleh sekolah atau madrasah? Sementara yang diminta masuk ke perguruan tinggi masih seperti ini. Nah, seperti tidak ada kesinambungan di sini. Maka lahirlah pihak ketiga yang namanya bimbing. Nah, bagaimana menurut Ibu ini Bu ke depan? Ya, Jadi jangan-jangan kita menyediakan motor perguruan tingginya naik pesawat terbang tuh. Monggo Bu. Terima kasih Bu. Ya. Makasih Pak Usnan, pertanyaan yang luar biasa itu. Ya, benar Pak. Itu pertanyaan yang dalam hati kecil kita selalu berpikir seperti itu ya. Nah, ini alhamdulillah kementerian itu sudah meluncurkan 9 episode Pak. Episodenya itu sudah 9 mulai tahun 2019 kemarin, sebelum pandemi kan. Kementerian yang baru itu kan 2019. Nah, episode yang ke-9 nah, itu kan kita menjadi itu episode pertama Pak. Nah, episode kedua itu Kampus Merdeka Pak namanya. Nah, di dalam Kampus Merdeka itu juga sudah diubah Pak. Sudah diubah semua biar anak-anak itu yang tadi Bapak Usnan bicarakan bahwa ternyata nanti kalau masuk perguruan tinggi ya tetap multiple choice gitu. Terus soal-soalnya juga ya ono materi-materi umum ya Bapak. Terus ada konsep-konsep di mapel-mapel juga, fisika, kimia ya. Itu dirubah Pak sudah. Nah, nanti tes UTBK yang tahun lalu sudah dimulai UTBK itu soalnya sudah AKM Pak. Soalnya AKM yang berbau literasi dan numerasi. Nah, nanti saya juga share nanti ya soal-soal UTBK tahun kemarin ya. Saya kebetulan mempunyai. Nah, nanti saya share lewat Bu
Mulai panitia tadi siapa Bu? Lupa. aja. Nanti saya share. Mulai Itu aja. soalnya sudah AKM Pak Usnan. Gitu. Sudah AKM. Namanya TPS nanti. Tes Potensi Skolastik. Nah itu soalnya sudah literasi dan numerasi. Nah baru nanti hari kedua itu ada namanya Saintek, ada Soshum. Nah, Saintek itu baru anak-anak yang IPA gitu kan ya, yang mau masuk jurusan IPA kuliahnya. Terus kalau anak Soshum ya IPS bahasa di situ. Nah, itu baru konsep-konsep kita, matematika, kimia, fisika, sejarah, geografi ya, itu masuk di tahap yang kedua. Nah, tapi tahap pertamanya tetap AKM, Pak. Literasi numerasinya ada. Yang kehidupan sehari-hari itu nyata diwujudkan di TPS itu tadi. Saya baca sudah soalnya. Nah, itu ternyata kalau anak-anak tidak diberi modal oleh kita, guru-gurunya di SMA, kan kasihan, Pak. Ya. Contoh soalnya seperti ini, Pak. Semua ikan bernafas dengan insang. Terus kemudian paus bernapas dengan paru-paru misalnya. Terus kesimpulannya apa? Nah, itu kan termasuk logika dan literasinya juga harus kuat kan Pak anak-anak. Nah, makanya tahun-tahun sebelumnya itu guru-guru kita, teman-teman kita itu kurang memberikan materi-materi seperti itu. Akhirnya anak-anak mengarahkan ke bimbel. Belajar lewat les aja wis, orang tuanya ngarahkan ke sana. Biar nanti di bimbel itu diajari tentang soal-soal TPA, TPS gitu. Nah, sekarang kita diubah mindsetnya, Pak. Diubah mindsetnya. Sekarang dirubah, kita harus belajar tentang literasi numerasi. Tapi kita tetap KD-KD tetap ajarkan, Pak. Ya. Nah, di dalam KD-KD itu wujudkan ada literasinya, ada numerasinya. Jadi gak langsung to the point, limit X mendekati apa. Ya, itu Pak Usnan. Dan episodenya sudah 9 loh, Pak. Jadi tidak hanya sekolah saja, tapi kampus juga sudah diadakan Merdeka Belajar. Nah, nanti yang bergerak itu namanya guru penggerak, Pak. Guru penggerak, akhirnya nanti ada sekolah penggerak. Nah, itu semua komunitas akan bergerak semua. Itu target berapa tahun tuh, Bu? 5 tahun, Pak. Ini lagi proses 5 tahun. Ya, mudah-mudahan menterinya masih tetap tuh. Kalau presidennya masih tetap ya, karena terkait dengan kebijakan kemarin waktu Pak Nuh, kurikulum 2013. Iya, KPSP. Sains kan berapa M tuh 5M ya. Iya, betul. Ganti lagi Bu. Tapi insya Allah enggak, Pak. Ganti lagi dua di ini. Iya. Erik kita sebagai gurunya stres. Makanya waktu saya masih ingat betul Bu. Jadi di sharing ya Bu ya. Iya, enggak apa-apa Pak Usnan, senang saya. Sebagai tim di pusat ya. Saya dulu pernah baca-baca sih waktu kuliah juga, bahwa kalau di luar negeri sih yang namanya MGMP itu independen ya. Jadi siapapun menterinya, siapapun presidennya itu. Jadi komunitas pembelajar tuh tetap aja tidak terpengaruh ke birokrasi. Nah, ini mungkin perlu diperjuangkan ke depan itu, sehingga tidak jadi menteri, ganti KDSP, ganti kurikulum 2013, ganti apa lagi ini? Betul, Pak. Ya itu. Ya. Nah, Bu, itu mungkin hanya nggak apa-apa, Pak. Kebetulan saya waktu Mas Menteri jadi pelantikan, setelah pelantikan kan besoknya kita diundang, Pak. Diundang ada 100 stakeholder, Pak. 100 stakeholder itu melibatkan orang tua, guru, kepala sekolah, kemudian dosen, mahasiswa, kepala dinas, dan menteri-menteri yang lama, Pak, diundang. Waktu itu Pak Anies Baswedan hadir, Pak Muhadjir hadir juga untuk membicarakan tentang pendidikan Indonesia yang sebelum-sebelumnya ini kenopo gitu loh. Hasil PISA peringkat 2 dari bawah. Tapi
OSN Olimpiade Dunia kok oleh emas nih loh Pak Usnan. Iya. Nah, itu kenapa kok pertimpangan? Nah, yang memimpin waktu itu Mas Nadim waktu itu. Nah, di situ ada Pak Muhajir hadir juga, orang tua. Lah kebetulan saya guru, kebetulan ikut juga. Jadi saya ditakoni lah intinya bahasa Jawanya. Oke. Apa kendala-kendalanya. Nah, waktu kebagian guru saya ngomong, Pak, kendala saya jadi guru selama 21 tahun. Ini saya curhat, Pak. Saya bilang gitu. Kan yang dengarkan banyak itu waktu itu di Jakarta. Saya bilang, saya ngajar matematika itu materinya terlalu padat, Pak. Saya bilang gitu. Jadi saya itu mesti ketiban sampur bahasa Jawanya. Mesti disuruh ngajar kelas 12. Karena guru-guru yang lain nggak mau ngajar kelas 12. Karena materinya harus selesai dalam waktu nggak sampai setahun. Jadi saya harus ngedrill anak-anak itu sedemikian rupa agar ujian nasional harus bagus. Karena tuntutan sekolah cek kelihatan bagus. Saya bilang gitu. Akhirnya setelah itu kuliah mau masuk perguruan tinggi lupa anak-anak, Pak, rumusnya. Saya bilang gitu. Padahal waktu tak drill mau ujian nasional itu anak-anak hafal, Pak. Nah gitu kan. Terus hasil ujian nasional anak-anak murid saya SMA Lawang itu kebetulan 8,25 rata-ratanya. Berarti mayoritas kan 9, 10, 9, 10. Nah pas mau masuk UMPTN si Penmaru, aduh Pak, lupa semua. Tak ceritakan gitu. Nah akhirnya dari banyak cerita-cerita itu, nah inilah akhirnya dibuat kita itu ayo mindsetnya dirubah kabeh. Lapor daki-daki kok moco karo numerasinya saja kita itu belum kuat gitu loh Pak Masian. Nah akhirnya ya ini kita merubah ini tadi. Ada yang tanya Pak? Iya. Maaf mau bertanya, saya Diana dari Mojokerto. Bagaimana trik-trik untuk membiasakan anak untuk mengerjakan soal AKM? Oh ya, dengan kondisi siswa yang kurang berminat untuk mengeksplor kognitifnya. Ya betul. Terima kasih Pak Susdiana, luar biasa pertanyaannya. Nah, bagaimana caranya biar anak-anak itu menjadi tertarik, Pak, atau berminat? Nah, silakan Bapak Ibu ambil soal-soal di Google atau yang di sini di Pusmenjar, yang soal-soal yang biasa mereka lakukan atau lihat atau diamati. Nah, yang mereka pasti seneng anak-anak sekarang itu. Nah, tulis dalam bentuk soal-soal atau bentuk soal cerita ya intinya ke anak-anak. Itu pasti anak-anak akan tertarik, Bapak Ibu. Jadi kuncinya di kita semua, memberikan stimulus, ya istilahnya stimulus atau konten atau soal cerita yang menarik untuk anak-anak. Nah, kalau kita sebagai guru sudah memberikan stimulus yang tidak menarik untuk anak-anak, ya pasti anak-anak nggak tertarik gitu loh Bapak Ibu. Nah bagaimana caranya biar Bapak Ibu guru memberikan sesuatu yang biar anak-anak itu langsung seneng gitu. Ya kita harus buka wawasan ya Bapak Ibu ya. Buka wawasan, sering buka Google atau berita-berita yang lagi in atau yang lagi booming sekarang untuk anak-anak. Nah, karena kan di hadis kita kan sudah mengatakan bahwa ikutilah pendidikan anak-anak kita sesuai zamannya. Nah, ya sesuai zamannya. Sekarang zamannya anak-anak seneng game legend itu, Mobile Legend. Nah, coba Bapak Ibu lihat itu Mobile Legend itu kayak apa gitu loh. Nah, saya kemarin bikin soal kayak gitu. Mobile Legend itu game kayak gini. Akhirnya saya buat dalam bentuk statistika. Saya screenshot gitu Mobile Legend-nya. Terus saya bikin soal yang model Mobile Legend. Ternyata anak-anak seneng. Terus habis itu ada yang diskon-diskon itu. Nah, anak-anak kan seneng kalau ada diskon-diskon. Terus buat gambar gitu, buat gambar atau gambarnya buka di Google atau copy paste atau snipping tool itu taruh di soal kita, pasti anak-anak tertarik itu dan sesuai kemampuannya.
Kalau saya kemarin bikin soal anak SD itu apa, saya buatkan kayak komik gitu loh Bapak Ibu. Komik dengan 6 cerita. Saya bikin itu komodo, gambar komodo, dia bertelur. Ya, bertelur. Satu saya tulis, induk komodo sedang mengerami telur anaknya. Nah, telur gitu. Ada gambarnya komodonya, terus ada telurnya 5 gitu. Satu. Terus yang kedua gambar lagi ibu komodo tadi, ternyata telurnya tadi pecah 1. Nah, ternyata ini anak ibu komodo pecah 1. Nah, pertanyaannya, sisa berapa telur yang ada di engraman ibu komodo? Nah, itu ada gambar komik gitu. Ternyata saya cekkan ke anak-anak SD, seneng Pak, Bu. Nah, berarti memang benar-benar Bapak Ibu guru harus kreatif gitu. Kreatif menemukan ide-ide biar anak-anak itu tertarik gitu loh Pak. Nah, gimana caranya? Nah, kalau SMA ya jangan bayi komodo atau ibu komodo, nanti pasti nggak seneng. Nah, anak-anak SMA kemarin saya limit Bapak Ibu. Nah, limit itu biasanya kan soal kita limit X mendekati 5, atasnya X kuadrat min 5X per gitu kan ya. Nah, itu jangan dibuat gitu, sudah bosen. Saya balapan Pak, balapannya si siapa itu, Michael Schumacher itu. Nah, Formula 1 itu saya potong di Google. Bukan saya yang gambar ya, saya buka di Google, balapan Formula 1. Nah, langsung saya screenshot, potong, tak taruh di soal saya nomor 1, padahal mau ke limit. Nah, saya cerita Michael Schumacher sedang melakukan putaran di lab-labnya sirkuit, saya bilang gitu. Terus tapi arahnya mau ke limit gitu loh. Itu ternyata anak-anak tertarik. Lah apa sih Bu Wenang guys, soal kok gambari Michael Schumacher, walah tiba menuju limit gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu harus ngikuti zamannya anak kita loh ya. Jangan kita mikir zaman kita saja gitu. Kalau dulu saya waktu SMA ya guru saya ya seperti itu. Nah, tapi kita nggak boleh nyalahkan, oh guru kumbian gak canggih atau jangan. Karena zamannya waktu itu kan kita belum punya HP. Ya kan? Belum, Google juga nggak serame seperti ini ya. Wajar kalau guru saya waktu itu tidak bisa menemukan Michael Schumacher atau pengeboran minyak itu. Nah, saya ngajari integral itu pengeboran minyak Bapak Ibu. Jadi ada kilang minyak itu di tengah laut, saya foto, saya screenshot, saya ambil tak taruh di soal. Ternyata ngebor minyak bumi itu mulai solar, LPG, aspal itu saya tulis di situ. Ini loh, nek berapa derajat jadi ini aspal, berapa derajat jadi ini bensin. Nah, relung-relung itu yang untuk ngebor itu kan bentuknya nggak beraturan kan Bapak Ibu. Jadi nggak bentuk kerucut atau bola, kan dia bentuknya memang laut kan, jadi bentuknya nggak beraturan. Nah, itu kita menggunakan apa? Integral. Ternyata integral itu untuk menghitung volume, menghitung luas itu yang nggak beraturan. Nah, ini anak-anak jadi, oh Allah ya Allah, berarti aku besok nek mau masuk nang pertambangan dan perminyakan. Nah, akhirnya gitu anak-anak. Ternyata integral ini bermanfaat ya. Karena ternyata relung laut itu bentuknya kan nggak beraturan. Coba nek ngebore bentuknya bola atau tabung gitu enak, langsung pakai PR kuadrate gitu volumenya tabung. Ini kan Allah itu tidak menciptakan di laut itu kan bentuknya tabung langsung atau bola gitu kan, bentuknya ono selempit-selempitan sing nggak jelas kan bentuknya apa. Ini ada yang bertanya Bu ini Bu. Iya. Untuk membuat soal yang tipe menjodohkan jawaban, jika jawabannya berupa angka, apakah jawabannya harus urut dari yang kecil ke yang besar atau sebaliknya atau bebas? Oh ya, bebas Bapak.
Bapak Ibu bebas. Kalau menjodohkan itu aturannya, soalnya dengan pilihannya harus lebih banyak pilihannya, biar tingkat kognitif anak-anak itu maksimal. Jadi misal pernyataannya 3, ya misalnya mencari turunan, mencari limit, mencari program linier misalnya. Lah, yang di sebelah kanannya untuk menjodohkannya harus lebih banyak. Kalau 3 pernyataannya pilihannya 7 atau 5 gitu. Karena nanti soal terakhir biar tidak to the point itu jawabannya. Jadi dia perlu berpikir lagi gitu. Ya bebas pokoknya, terserah, nggak harus urut terkecil sampai terbesar, terbesar ke terkecil. Itu merdeka belajar untuk kita semua, tidak ada pakem-pakemnya. Iya. Ya, terus ada lagi nih, Ibu tolong diberi contoh soal AKM yang berkaitan dengan limit fungsi. Oh ya, yang tadi sudah saya jelaskan Pak, limit fungsi itu tentang balapan Michael Schumacher tadi. Ya. Limit itu kan artinya nilai pendekatan toh, dan tidak tahu berapa hasilnya gitu kan, nggak tahu batasnya, itu kan limit namanya. Tapi bisa kita hitung gitu loh lah. Kalau balapan Michael Schumacher itu kalau sudah mencapai finish kan nggak langsung mesinnya dimatikan gitu lah. Ya kan? Pasti dia masih muter-muter dulu di lap-lapnya itu. Alasannya kenapa? Ya biar nggak kecelakaan gitu loh. Masa dari yang kecepatan sangat tinggi seketika langsung finish dimatiin mesinnya, ya langsung berguling-guling gitu kan logikanya. Jadi perlu dia muter dulu. Makanya kalau finish itu kan pembalap itu nggak langsung, dia masih muter-muter dulu gitu loh. Ya, sambil selebrasi gitu kan, kalau dia menang dapat bawa bendera gitu. Itu alasannya biar nggak langsung mati mesinnya. Nah itulah limit, muter terus sampai nggak tahu seberapa berhentinya. Ya itu ya Pak contohnya soal limit. Kemudian Assalamualaikum Bu Wenang, saya Iwan dari Ponorogo. Untuk kelas 11 semester 4 ini menurut Ibu kita sebaiknya prioritas memberikan soal AKM atau soal UTBK Bu? Terima kasih sebelumnya. Ya bagus nih pertanyaannya Pak Iwan. Nah kalau bisa dua-duanya Pak, karena tadi saya sudah bilang di soal UTBK, nah, yang dulu UMPTN ya, itu memuat soal AKM Pak. Nah jadi apa istilahnya kalau peribahasa itu, 2 pulau terlampaui itu loh apa sih? 1, 2 pulau terlampaui. Jadi sekali dayung ya, ini ada adik saya, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi Bapak Ibu menjelaskan KD-KD ya, kompetensi dasar di dalam matematika ya. Nanti sisipkan ada soal-soal cerita. Nah, itu namanya AKM. Nah, buat apa? Biar nanti pas UTBK mereka itu soal-soal cerita itu bisa memahami gitu loh. Nah, itulah. Jadi AKM penting gitu loh Pak. Ternyata untuk UTBK itu ada. Nanti saya share ya soalnya. Biar Bapak Ibu tahu ternyata AKM itu ada di UTBK. Ya, jadi intinya itu kehidupan kita itu penuh dengan soal cerita gitu loh. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Terus ada lagi nih. Jadi banyak ini ya. Kalau tadi nggak ada yang tanya, sekarang langsung banyak. Bu Wahyu mungkin sakit berbagi pengalaman di dalam KBM secara daring. Oh ya, oke. Bener Bu, saya kan sekarang juga daring karena pandemi ya. Saya ngajarkan, ini kebetulan saya ngajar ya kelas 11, kelas 10 ya, kelas 12 sudah selesai. Nah saya ajarkan ke siswa saya saat daring, itu saya share konten Bu. Kan ini kita daring pakai, saya kadang seminggu sekali itu Google Meet Bu. Bukan Zoom ya, tapi saya Google Meet pakai Gmail saya gitu, terus saya share seminggu sekali. Nah, seminggu sekali itu sebelum saya Google Meet, saya memberikan soal dulu berupa AKM sesuai topik saya. Ini kebetulan saya sudah masuk ke turunan ya, turunan fungsi anak kelas 11.
Yang kelas 10 itu masuk ke trigonometri kuadran, antar kuadran. Nah, itu saya buat materi dan soal-soal sesuai jamnya ya. Tolong dipelajari nak. Gitu. Saya kirim di WA dan saya kirim ke Google Classroom. Karena murid-murid saya ada yang tidak bisa pakai Google Classroom karena terkendala apa gitu anak-anak itu. Katanya emailnya kepenuhan atau apa, ya udah pakai WA. Jadi saya 2 tak share gitu. Nah, setelah itu saya beri waktu sesuai jamnya ya, jam mengajar. Nanti hari Jumat, misalnya jadwal saya Selasa dan Jumat. Nah, Selasa saya share dulu materinya. Ini kerjakan dulu. Salah Kak Popo. Terus kirim ke Bu Wenang ya. Tuh, sesuai jamnya loh Pak. Jangan banyak-banyak. Saya ngasih biasanya 5 soal karena 40 menit. Nah, akhirnya saya koreksi. Hari Jumat saya ketemuan Google Meet. Google Meet saya bahas. Nah, itu soal-soalnya diantaranya AKM. Itu ada soal cerita, 5 soal ya. Saya bikin 1 konten soal cerita. 5 soal ini memuat pilihan ganda, ganda kompleks, uraian, isian singkat, menjodohkan. Nah, setelah digarap semua, baru hari Jumat saya ketemuan. Nah, itu Bu, sharing saya untuk ngajarkan AKM saat daring untuk anak-anak. Nah, yang nggak bisa daring, nah itu saya kumpulkan di rumah saya, Bapak Ibu. Di rumah saya ini ada anak-anak yang terkendala 1 kuota, 2 terkendala jaringan. Nah, itu saya kasihan gitu Bapak Ibu. Tapi dengan kondisi protokol kesehatan. Jadi mau masuk itu anak semproti dulu pakai desinfektan. Kebetulan ada wali murid yang ibunya itu perawat di rumah sakit di puskesmas. Jadi beliaunya hanya ngasih, ini Bu Nang tak kasih desinfektan buat anak-anak nanti kalau datang ke rumah Ibu Nang disemproti gitu. Nah, ini selama yang saya lakukan selama daring ini, itu yang nggak bisa Zoom, nggak bisa daring, nggak bisa ketemu langsung sama saya, ya udah yuk nang omahku, tak jatah 5-5 gitu. Itu Pak Bu, memang ya berat ya, tapi ya gimana lagi. Ada dari Pak Suwandi ya Bu ya, saya baca. Ini. Ada dari Pak Suwandi Bu ya. Pertanyaannya, seringkali konstruksi soal menggunakan data yang kurang wajar. Misalnya menentukan keuntungan maksimum menggunakan turunan fungsi. Data yang digunakan adalah persamaan fungsi keuntungannya. Hal yang demikian anak masih menyisakan dari mana persamaan itu diperoleh. Nah, seperti yang baru saja Ibu sampaikan, menentukan maksimum yang data soalnya sudah diketahui persamaan fungsinya. Padahal fungsinya menentukan persamaan, itu baru menentukan nilai maksimum. Itu pencerahannya katanya Ibu. Iya. Yang Pak siapa Pak? Pak Suwandi dari Mandua Jember. Dari Mojokerto itu. Mandua Jember. Oh Jember, kok gak ditulis Pak ya? Dicat. Ya. Terlalu panjang mungkin ini Bu. Oh gitu ya, makanya kok gak ada gitu. Tanya langsung ke saya. Ya. Jadi ada konstruksi soal menggunakan data yang kurang wajar. Iya, nah itu memang kesalahan dari pembuat soal berarti. Jadi pembuat soal itu memang kita otomatis nanti akan membuat soal minimal untuk ulangan harian anak-anak kita ya. Itu kalau bisa Bapak Ibu guru membuat soalnya harus sesuai fakta loh ya, jangan mereka-reka nggak masuk akal lah intinya ya. Nggak masuk akal itu hati-hati karena anak-anak itu kadang lebih kritis loh. Masa sih tinggi orang kok 50 cm misalnya gitu. Nah, tinggi orang dewasa loh ya. Nah, itu jangan sampai anak-anak itu menimbulkan kebingungan gitu loh. Karena fakta dan realita itu anak-anak sekarang beda loh dengan zaman kita. Nah, sering saya gitu membuat soal itu saking kita mendadak ya membuat soal gitu karena kepepet waktu. Nah, akhirnya kadang bikin soalnya saya pas itu juga salah gitu. Terus akhirnya Bu, masa sih ukurannya kotak kok sampai 3 meter.
Padahal kartu saya itu 3 cm gitu loh. Yang kotak selembar karton itu akan saya buat kotak gitu loh. Nah itu ternyata hasilnya kok 3 meter. Nah itu kan nggak masuk akal gitu loh. Kotak kok ukurannya tingginya 3 meter gitu loh. Nah itu perlu dipikirkan Bapak Ibu ya, hati-hati. Jadi harus perlu apa ya? Ya memang kalau mendadak ya seperti itu, karena saya ngalami sendiri. Jadi perlu ada pengeditan orang lain lah intinya untuk bisa meng-cross check ya, jangan sampai kita itu salah gitu. Insya Allah untuk Pusmenjer ini ya, diantaranya Pak Malik itu yang bikin soalnya. Nah itu kita benar-benar ada editornya, ada telaahnya gitu. Jadi jangan sampai tidak rasional gitu. Nah, itu ya Pak jawabannya. Terus ini untuk dari Bu Umu. Ibu, apa benar hasil AKM tidak dipublikasikan? Iya Bu, memang hasil AKM ini untuk keberadaan sekolah gitu. Sampai sejauh mana Bapak Ibu guru menerapkan atau membuat materi anak-anak ya, terutama literasi dan numerasi itu maksimal. Jadi bukan untuk personal ini. Jadi tidak ada hasil menang gitu, atau hasilnya Pak Busnan nggak ada, atau hasilnya Pak Dio gitu nggak ada. Jadi yang ada hanya nama sekolah gitu. Dan nanti diberikan ke sekolah Bu, sekolah. Tujuannya apa? Ya nanti kalau masuk dalam kategori, nanti kategorinya ada 4. 1 intervensi khusus, yang kedua dasar, yang ketiga cakap, yang terakhir mahir. Nah nanti kalau sekolah kita masuk di mahir, ya berarti Bapak Ibu guru memberikan materi literasi dan numerasi lebih anu lagi, menantang lagi soal-soalnya, ya, kreatif. Tapi kalau masih dalam bentuk intervensi khusus ya berarti anak-anak perlu dilatihkan lagi tentang soal-soal cerita dalam pemahaman ya, kalau intervensi khusus. Kalau yang dasar itu sudah bisa memahami tapi belum bisa memadu-madukan antar kalimat. Kemudian cakap itu sudah bisa level 1, level 2 tapi belum bisa menyimpulkan apa sih makna bacaan ini. Itu ya Bu Umu. Nah, tetapi hanya digunakan sebagai evaluasi. Betul, evaluasi kita. Jadi kita nanti selama setahun mengadakan perbaikan pembelajaran. Nah, nanti akan menerima kategorinya. Dasar apa, cakap apa, mahir. Gitu loh Bapak Ibu ya. Tapi jangan khawatir kalau misalnya nggak mahir gitu. Misalnya dalam bentuk intervensi khusus ya berarti malah enak. Berarti Bapak Ibu harus melakukan introspeksi dalam pembelajaran. Kurangnya di mana? Bersama-sama, ini bukan hanya guru matematika, guru bahasa Indonesia, enggak, semua. Karena ini untuk sekolah. Ini Bapak kurikulum, Bapak kepala sekolah harus bahu-membahu untuk semua guru ini. Nah, terus ada beberapa kepsek yang biarlah mengerjakan apa adanya. Iya, memang harus apa adanya, Bu Umu. Jangan direkayasa, biarlah apa adanya, sesuai kemampuannya. Jika ternyata hasilnya kurang bagus, ya iya gak apa-apa, akan dievaluasi. Mungkin sarprasnya yang belum memadai, akhirnya dapat bantuan sarpras. Benar Bu, bagaimana dengan pernyataan ini? Iya betul Bu. Tapi ada sekolah yang mengadakan pelatihan, ya juga nggak apa-apa gitu loh. Itu kemarin di YPPI Bu, YPPI Surabaya ya, itu mengadakan pelatihan. Guru-gurunya itu latihan membuat soal, kemudian soal itu diberikan ke siswanya. Jadi siswanya dilatih mengerjakan soal-soal AKM. Karena tuntutannya YPPI itu tinggi gitu loh untuk sekolah itu gitu. Ya nggak apa-apa, terserah, nggak masalah. YPPI yang NSA itu National yang sekolah internasional itu boleh, nggak apa-apa. Terus Petra Surabaya, terus kemudian kemarin SMA 3 Malang itu ngundang saya ke sana, saya melatih guru-gurunya karena mau dibuat ulangan harian.
dan PTS. Nah, jadi PTS kemarin anak-anak SMA 3 sudah menggunakan AKM. Nah, itu boleh, tergantung sekolah masing-masing. Monggo bebas saja. Ya. Nah, tujuannya untuk anak-anak kok, itu aja. Terus apa lagi ini? Bu Rida dari Jember. Pembelajaran yang mengacu pada AKM jika diterapkan dalam keseharian bisa menggunakan model RME atau SCTL yang ya betul Bu, memang semua harus kontekstual. Untuk kehidupan sehari-hari itu harus dipakai itu. Namun kendala yang sering dihadapi membutuhkan waktu yang relatif lama. Iya Bu, memang karena ini tidak instan. Jadi AKM ini memang Kementerian Pendidikan itu proses yang akan berjalan, yang akan kita lakukan gitu loh. Memang nggak bisa cepat gitu loh. Memang butuh waktu. Nah, contoh sekarang Bapak Ibu guru lagi ikut webinar nih, seri AKM ini. Nah, ini kan butuh waktu gitu loh. Butuh waktu, nggak bisa cepat. Justru malah naik cepat bahaya. Karena memang kita nggak instan gitu loh tujuannya pemerintah. Jadi perlu proses gitu. Ya, memang nggak apa-apa Bu. Kita harus sabar, harus tetap semangat memberikan materi-materi ke anak didik kita. Bagaimana cara memanage waktu agar semua KD bisa tersampaikan hingga level yang tinggi? Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Jadi Ibu harus ngatur sesuai KD-KD-nya, terus dikembangkan ada soal ceritanya gitu. Nah, ada soal cerita itu arahnya mau ke literasi dan numerasi. Hubungkan dengan KD. Nah, sekarang ada KD yang nggak bisa dibuat soal cerita, ya jangan dipaksa gitu, jangan dipaksa. Ya sudah, tetap aja, tetap seperti kemarin bikin soalnya ya to the point gitu aja, nggak apa-apa. Tapi jangan semua to the point ya, tetap ada misalnya buat soal 5 ya berarti literasinya numerasi ada 3 soal gitu atau 2 soal. Yang penting anak-anak terlatih kan. Ya tetap semangat ya Bu. Pak, ini Bu Rida. Ya, bisa Bu diatur gitu. Bu, untuk soal AKM kebanyakan soal cerita yang menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Betul. Kira-kira untuk banyak soal yang diberikan anak-anak itu apa seperti dan alokasi waktunya? Enggak Bu, ya. Bu atau Pak ini. Soalnya nanti anak-anak itu hanya 6 konten, 6 soal cerita. Jadi ada 6 soal cerita. Nah, nanti di dalam soal cerita itu ada pilihan ganda, ada kompleks. Jadi total nanti ada 36 soalnya. 36 soal ya, AKM untuk anak-anak nanti nasional ya. Itu ada 36. Tapi soal ceritanya ada 6, 5 sampai 6. Nanti berupa tabel, ada diagram lah, nanti anak-anak soalnya ada 6 gitu, ada 5 yang menghubungkan konten itu tadi ya. Jadi bukan seperti loh Bu ya, jangan khawatir. Waktunya juga sama 120 menit dan antar anak-anak soalnya tidak sama ya, karena adaptif itu tergantung kemampuan anak-anak. Jadi soal saya dengan soal Bu Ainul misalnya itu beda. Nanti kalau saya nomor 1 salah, berarti nanti soal nomor 2 soalnya mirip lagi seperti nomor 1, cuma diganti angkanya gitu. Nanti nomor 2 salah lagi, ya nomor 3 soalnya sama lagi seperti nomor 1 sama 2, cuma diganti angkanya. Karena memang anak-anak ini dituntut untuk mengerti ya. Jadi kalau salah dilanjutkan lagi modelnya kayak gitu sampai benar ceritanya. Nah, nanti anak sebelahnya nggak sama. Contoh Bu Ainul ngerjakan nomor 1 bener. Nah, berarti tingkatannya dinaik nomor 2 beda lagi. Bener lagi ya udah tingkatannya naikkan lagi. Ya, karena untuk anak-anak paham apa enggak tentang literasi dan numerasi. Nah, itu ya Bu Farida. Nah, sudah selesai. Ini sudah saya bacakan semua chatnya. Ya. Oke. Lagi ya. Nah, nanti anak kelas 11 yang melakukannya.
Yang menentukan Kemdikbud ya Bapak Ibu, bukan kita sekolah. Lewat Dapodik sekolah, terus nanti Kemdikbud yang memilih. Sebanyak 45 anak saja sebagai sampel. Nah, 45 anak ini nanti mewakili sekolah. Dan Bapak Ibu perlu mensosialisasikan ke anak-anak yang nggak ikut ya, yang nggak kepilih juga. Kasih tahu ini bukan untuk kelulusan, nanti kamu nggak usah kecil hati, yang kepilih berarti yang lulus gitu, bukan. Ya, jadi perlu sosialisasi yang benar-benar memberikan anak-anak tidak salah gitu, orang tua juga tidak salah. Bu Lulu, monggo, ini mau bertanya Bu Lulu, raise hand. Monggo Bu Lulu dibuka saja mic-nya. Ayo Bu Lulu, silakan. Mana sudah Bu Lulu? Iya. Ya, silakan dilanjut Bu, barangkali ada yang mau sambil saya ngobrol lagi ya. Jadi intinya Bapak Ibu tetap mengajarkan sesuai KD-KD ya, sesuai waktunya juga. Misalnya sekarang lagi turunan ya terangkan turunan seperti biasa. Cuma sisipkan ada soal-soal cerita ya, itu loh yang penting di situ. Nah, soal cerita itu yang disebut dengan konten. Kenapa perlu soal cerita? Ya biar anak-anak itu kognitifnya berjalan. Karena anak-anak sekarang kan cerdas-cerdas gitu. Terus soal-soalnya juga mengacu yang kehidupan sehari-hari. Yang realitanya ada gitu. Jangan tidak realita gitu. Banyak kok di Google Bapak Ibu ya. Silakan buka aja Google soal-soal AKM gitu misalnya. Terus ngopi soal-soal gambar-gambar juga banyak gitu. Kalau dulu kan memang kita nggak pernah ngajarkan ini gitu kan anak-anak. Karena arahnya ke UTBK ya ini Bapak Ibu. Karena kita semua di sini kan ngajar SMA, MA, itu kan sederajat ya. Arahnya anak-anak mau kuliah, masuk perguruan tinggi. Nah, itu dibutuhkan literasi, numerasi yang biasanya anak-anak itu dibimbel di GO, di SSC gitu. Nah, sekarang kita yang harus memberikan ke anak-anak. Ya, karena itu tadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Karena bagi anak-anak yang sosial ekonominya standar bawah ya, kalau menengah ke atas sih aman, dia bimbel satu anak bisa 4 bimbel ya karena orang tuanya kaya. Tapi kalau anak-anak nggak mampu, anak-anak yang terbatas ya semuanya, kan dia nggak punya uang untuk menambah bimbel di tempat-tempat lain gitu. Akhirnya dia harapannya kepada kita gitu loh, guru-gurunya. Karena kasihan kalau mereka dipaksa harus ikut bimbel yang berjuta-juta itu bayarnya. Karena selama ini kita kan kalau konsep selesai ya sudah gitu, nggak ngajarkan materi-materi UTBK kan. Nah, sekarang janganlah gitu, kasihan untuk anak-anak. Itu kemarin masukan-masukan dari stakeholder yang kumpul di Jakarta itu. Dari Bu Ika, ini dari Bu Ika. Bagaimana cara membuat soal-soal HOTS pada soal AKM? Nah, ini bagus juga pertanyaannya. Ini ya Bu Ika, ini soal HOTS dengan soal AKM itu beda jauh ya, beda jauh. Jangan hubungkan antara soal HOTS dengan soal AKM. Beda ya. Kalau soal HOTS itu kan soal yang berpikir tingkat tinggi, yang harusnya itu cuma misalnya kita mau ke satu jalan, tapi ini harus lewat berliku-liku dulu.
untuk menuju satu tujuan. Itu soal HOTS, Bu. Ya, soal HOTS. Jadi contoh misalnya soal-soal bukan olimpiade ya. Nek soal olimpiade itu soal sulit. Ya, bukan soal HOTS, soal sulit. Kalau soal sulit itu berarti memang dibutuhkan konsep-konsep lebih dan lebih lagi. Ya, itu soal olimpiade. Kalau soal HOTS itu jalannya itu bisa 3 langkah gitu loh, Bu, 4 langkah. Contoh soal turunan itu, soal turunan ada karton berukuran 50 cm akan dibuat kotak tanpa tutup. Bisa bayangkan ya Bapak Ibu berapa volume maksimum. Nah, itu kan anak-anak berpikir tingkat tinggi, dia harus menemukan ukurannya. Nah, ukurannya kotak ya kan. Ukuran kotak sudah ketemu, dia harus golei volume, karena yang ditanya volume maksimum ya dari kotak itu. Rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, lebokno ukurannya. Habis itu diturunkan. Nah, terus ketemulah nilai X. Setelah ketemu nilai X, pakai garis bilangan, nentukan maksimum dan minimum. Setelah itu X-nya dilebokno sing maksimum ke fungsi semula. Nah, itu HOTS namanya, Bu. Ya, tapi kalau soal AKM enggak gitu loh. Soal AKM yang tadi saya jelaskan itu ada soal cerita. Michael Schumacher sedang mengelilingi sirkuit. Nah, berapa lintasan yang dilalui. Nah, misalnya gitu-gitu aja. Jadi intinya AKM itu hanya memahami bacaan itu tadi. Enteng saja itu AKM. Karena itu mengacu pada soal PISA ya Bu ya. Soal PISA itu anak-anak kita Indonesia itu peringkat 2 dari bawah. Padahal yang diteskan itu hanya membaca dan berhitung. Tok loh. Tapi kenapa anak Indonesia kok peringkat 2 dari bawah gitu. Padahal olimpiade itu soalnya lebih serem lagi, tapi kok dapat emas ya kita gitu. Nah, ternyata dikaji lewat pertemuan stakeholder itu, walah ternyata kita itu terlalu banyak rumus, terlalu banyak KD-KD yang tidak mengarah untuk kehidupan sehari-hari mereka. Itu loh ceritanya Bu ya. Jadi jangan sampai salah ya, HOTS dengan AKM beda. AKM itu sederhana saja, cuma ada soal cerita, baca, pahami, soalnya nanti sesuai bacaan itu, gitu loh. Kan beda dengan HOTS, gitu. Ya, itu ya Bu Ika, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. M itu kehidupan nyata, benar-benar. Nah, ya kita berdoa, semoga anak-anak didik kita nanti jadi insinyur membuat jembatan ini, ayo jembatan Suramadu misalnya, ayo jadi developernya dia, pengembangnya, otomatis kan dia harus bisa kehidupan sehari-hari ini kan. Nah ini harus menganalisa, ini nanti soal HOT, bukan soal HOT ini pertanyaannya hanya ini Bu, untuk menerapkan desain jembatan tipe Warren, ini karena disebutkan ya ada cerita. Nek tipe Pratt ini, tipe Howe ini, tipe Warren ini. Nah, ini cerita, ini namanya konten. Nah, setelah itu ketemu di Warren ini ternyata loh ada aturannya. Pertanyaannya, dibutuhkan tambahan rangka baja ada berapa? Ini isian. Jawabannya ini Bu, loh ada caranya. Jawabannya 1100 meter. Jadi hanya menghitung ini loh. Miring semua ini kan 11. Nah, di sini 11 dikali 100 meter. Sudah selesai. Nah, ini soal AKM seperti ini ya Bu Ika. Nah, terus dikembangkan lagi untuk ganda saja. No, ini tadi kan uraian, isian singkat ya. Ini apa? Uraian, salah, ini uraian. Nah, silakan dibuka di Pusmenjar. Tuh kan, ini ada gunung meletus. Tuh,
Pertanyaannya hanya akibat kesalahan ini maka tinggi erupsi gunung sebenarnya lebih tinggi atau rendahkah? Nah, cuma gitu saja. Ternyata 50 derajat gitu. Pakai sinkos tangan. Ini ada 2460, ada 50 derajat. Ya, itu Bu. Sudah paham ya? Jadi antara soal HOTS dengan AKM beda jauh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya sangat berbahagia bisa bertemu secara virtual dengan jenengan semua. Jenengan adalah guru-guru hebat dan guru-guru yang luar biasa. Karena di saat pandemi seperti ini masih ingin belajar ya. Ingin tahu apa sih AKM, apa itu numerasi, apa itu literasi. Nah, ini merupakan salah satu niat ya yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk anak-anak didik kita di sekolah masing-masing. Tapi intinya kita di sini saling sharing gitu. Jadi apa yang insya Allah saya punya, saya berikan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.